karena waktu itu usianya masih belia ya. Kalau yang besar waktu itu usianya masih 14 tahun. Kelihatannya dia sudah bisa menerima. Mungkin yang kecil yang masih sering sedih lah kelihatan. Ya saya bisa memahami hal itu gitu. Makanya saya sepakat sama ibunya anak-anak, walaupun kita berpisah tempat tinggal, tapi kasih sayang, perhatian semua nggak boleh berkurang. Dan walaupun kita berpisah, setiap minggu, ya seminggu sekali minimal, anak-anak selalu kumpul sama ibunya. Dan itu pun saya juga ikut gitu loh, saya antar. Hubungan baik saya sama ibunya anak-anak tetap terjalin sampai sekarang dengan baik. Itu yang mungkin itu yang lebih baik untuk anak-anak. Kita sudah sepakat itu bahwa apapun untuk anak-anak kita nggak boleh libatkan masalah kita gitu. Biar kita aja yang punya masalah, jangan sampai anak-anak ya. Dan ya puji Tuhan lah, sampai sekarang anak-anak sudah tahu bahwa ibu bapaknya memang udah nggak serumah, tapi mereka masih bisa menerima kasih sayang dan perhatian yang sama seperti waktu masih serumah. Ya perbedaannya itu aja sih. Masih sering ketemu. Nggak pernah saya punya niatan untuk menghalangi ataupun tidak memperbolehkan, nggak boleh. Itu tetap terbuka. Ya, seperti halnya gini, ini saya diundang untuk acara ini FYP. Apa yang mau dia bicarakan? Ternyata masalah ini kan baru tahu, ya kan, baru rame. Saya ngomong sama istri, saya minta izin ini, biar bagaimanapun kan memang ada banyak sangkut pautnya. Ya kalau itu tidak menyangkut dengan anak-anak dan kamu bisa jaga perasaannya anak-anak, ya silakan aja. Oke, saya bilang terima kasih. Ya paling tidak saya udah ngomong. Jangan sampai nanti dia nonton, kenapa kamu nggak ini kan? Akhirnya terjadi clash kan juga tidak baik. Saya ngomong, saya telepon dia, saya bilang saya ada tawaran ini, intinya mereka ingin menanyakan perihal masalah hubungan kita gitu. Kalau itu memang tidak membawa nama anak-anak tidak dilibatkan dan apa artinya tidak menyinggung perasaan mereka, silakan aja. Toh teman-temannya anak-anak pun sedikit banyak sudah tahu. Almarhum ibu saya lah, pasti ibu saya yang ya, semua itu ya didikan dari ibu saya. Itu juga yang saya kasih ke anak-anak. Waktu saya pengen kuliah pun, zaman itu tahun 87-an, banyak orang tua yang kepengen anaknya mungkin pengen jadi dokter, pengen jadi pengacara, pengen jadi ini. Tapi yang pengen jadi seniman, pasti nggak akan diperbolehkan. Pasti mau jadi apa lu? Sampai saya pendaftaran, saya kuliah di IKJ, pendaftaran itu diantar sama ibu saya, udah mama antar, diantar dan beliau kaget. Lah anak gue ntar mau jadi apa? Dia ngeliat semua yang namanya seniman ya, tahun segitu, tahun 87-an. Rambutnya kan segini-segini, sepinggang, yang cowok-cowok, pakaiannya juga, ya namanya, ya begitulah kehidupan mungkin seniman pada saat itu kan. Duh, mau menjadi apa nih anak gue, kan pikirannya seperti itu kan. Akhirnya cuma satu yang dia bilang, oke, mama support, tapi ingat satu hal, kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu sendiri. Oke, ya puji Tuhan, setelah lulus dari situ, setelah lulus dari situ saya bisa menghasilkan, artinya bisa mendapatkan rezeki dari situ. Saya main sinetron, saya bisa membantu keluarga menjadi tulang punggung, saya bisa meminta ibu untuk tidak bekerja lagi, bahkan saya juga ikut, ya kalau boleh saya bangga, boleh menyekolahkan adik saya sampai lulus kuliah, bahkan sampai saya bisa membawa ibu untuk pergi ziarah. Kalau teman saudara-saudara muslim mungkin pergi haji, ibu saya berangkatkan ke Vatikan. Kalau ya semua itu puji Tuhan dengan hasil kerja keras lah. Ya tentunya itu juga suatu, mungkin dia tidak memperlihatkan kebanggaan itu, tapi dia kan, kita tahu bagaimana seorang orang tua gitu kan. Ya sebagai anak juga
rasanya bahagia banget lah kalau bisa membahagiakan orang tua. Ya bahwa segala macam situasi yang kita hadapi itu harus kita hadapi dengan kesabaran, dengan keuletan dan ketabahan, itu aja. Dan yang paling penting itu tadi, harus bisa bertanggung jawab dengan pilihan sendiri. Seperti halnya sekolah. Saya tadinya kepengen anak saya sekolah setelah lulus SMP yang besar ya. Karena waktu itu zamannya COVID, ya ekonomi masih lagi drop. Mudah-mudahan dia mau di sekolah negeri gitu. Kepengennya begitu kan, sekolah negeri agak ringan ya. Mungkin nggak perlu bayar uang sekolah, mungkin cuma seragam gitu kan. Tapi dia punya pilihan sendiri. Dia pengen di sekolah Katolik, di sekolah swasta, yang saya tahu sekolah itu memang sekolah favorit di Jakarta Selatan dan memang mahal, ya kan? Tapi memang itu sudah menjadi pilihan dia. Ya udah, kamu tanggung jawab dengan pilihan kamu ya. Oke. Dia daftar, memang waktu itu kan COVID, jadi daftarnya secara online. Tahu-tahu pagi-pagi dia tidur di kamar atas, dia turun dia nangis. Saya dibangunin, kenapa kamu nangis, ada apa? Dia diterima. Wah, dia yang nangis, kita yang tepuk jidat. Diterima ini kan pasti dibayarkan saya berapa duit ini, itu aja. Berapa lagi ini kan? Ya udah, ya demi anak saya carilah. Ya puji Tuhan ada aja jalannya. Dia masuk situ, dia buktikan bahwa pilihan dia itu memang benar, memang pas, memang tepat. Puji Tuhan dia lulus di sekolahnya. Di sekolahnya itu di Gonzaga, Pejaten. Di sekolahnya itu ada yang namanya pemberian apresiasi. Jadi ada peringkat yang namanya cum laude, magna cum laude sama summa cum laude. Puji Tuhan dia bisa lulus dengan summa cum laude. Itu kan menambah kepercayaan yang besar, menambah kebanggaan. Wah, luar biasa ini anak. Ditambah lagi kemudian tiba-tiba dia daftar untuk kuliah yang tadinya kepengenan dia kuliah di Jogja, ada satu universitas terkemuka juga, UGM di sana. Kepengen dia di sana. Cuma saya kok berat. Saya berat. Satu dia ada perempuan, kedua kan ya saya berdiskusi dengan dia gitu loh. Kalau kamu kuliah di luar kota, minimal ada uang tambahan buat apa? Buat kos, buat makan kamu. Tapi kamu kan tahu bahwa dia manggilnya kan Dedi mencarinya lagi kurang, kata pencariannya lagi kurang bagus, rezekinya belum lancar. Oh ya udah nggak masalah Dedi, Abel coba di UI. Hah? Kamu yakin? Saya bilang. Ya kenapa nggak yakin? Kalau emang ini ya Abel yakin. Wah ya dia lulus. Dan lulusnya itu juga lewat jalur prestasi. Dulu namanya apa? Sistem SPNB, SNP. Ya jalur prestasi lah. Ya. Bukan. Seleksi dari berjalur prestasi. SBNP apa gitulah. Pokoknya yang jalur prestasi. Ya salah satu anak Gonzaga yang ya sudah, artinya kita kasih semangat anak ini mau bekerja keras, dia bisa buktikan. Ya kita orang tua ya hanya bisa mendukung, mendorong dia, jangan paksa anak untuk jadi dokter, jangan jadi polisi, jangan jadi ahli hukum, jangan kemauan bapak emaknya gitu. Biar kemauan anak, yang penting itu hal itu yang positif untuk semua untuk semua masyarakat lah. Bukan saya sok tahu, bukan saya sendiri juga bukan contoh yang baik dalam hal membina keluarga ya, dalam membina rumah tangga. Tapi setidaknya mari kita sama-sama, satu hal yang penting yang saya dapat pelajaran dari itu adalah bisa menghormati dan menghargai setiap pasangan. Terima kekurangannya dengan setulus hati. Itu aja.